Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan part ke-17 dari latihan soal persiapan OSN 2024 tingkat SD atau MI bidang matematika. Pada video kali ini kita akan bahas 3 buah latihan soal terkait tentang bangun ruang lagi. Nah, tetapi sebelum itu, kalau misalkan ada adik-adik ataupun rekan-rekan guru ataupun orang tua siswa yang menonton video ini tetapi belum subscribe channel ini, subscribe dulu sekarang agar kalian tidak ketinggalan video-video latihan soal lainnya dari Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Nah, tetapi sebelum kita memulai pembahasan pada video kali ini, kalau misalkan kalian berminat untuk menjadi salah satu dari anggota ataupun member dari program membership Bimbingan Belajar Ar-Rayhan dengan 3 tipe tingkatan yang berbeda, mulai dari yang paling murah itu 9.900 hingga yang paling mahal Rp99.900 ditambah dengan pajak, kalian bisa mengikuti atau berlangganan dengan caranya itu silahkan cek di kolom deskripsi. Oke, silahkan dapatkan latihan soal tambahan dan juga video-video eksklusif lainnya kalau misalkan kalian join di minimal level 2 yaitu juara OSN tingkat kabupaten. Silahkan gabung sekarang jika kalian berminat. Yuk kita mulai pembahasan pada video kali ini dari soal nomor 51. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Luas alas sebuah drum minyak tanah adalah 45 desimeter pangkat 2, tingginya adalah 120 cm. Harga 1 liter minyak tanah adalah Rp10.000. Harga 1,5 drum minyak tanah adalah titik-titik rupiah. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita baca dulu poin-poin penting yang ada di soal ini. Mulai dari ternyata harga 1 liter minyak itu adalah Rp10.000 dan yang diminta adalah kalau misalkan minyak tanahnya adalah sebanyak 1,5 drum minyak tanah. Nah, untuk mendapatkan banyak dari volume sebuah drum minyak tanah pada soal ini, kita cek dulu ternyata satuan dari alas dan juga tingginya itu berbeda. Karena kita membahas tentang liter, harga dari 1 liter minyak tanah, otomatis kita harus mengubahnya ke dalam satuan desimeter. Kenapa? Dalam satuan liter, kalau misalkan kita konversi ke dalam satuan desimeter pangkat 3, dia setara. Jadi kalau misalkan kita mengetahui 1 liter itu sama dengan 1 desimeter pangkat 3. Karena itu yang senti kita harus ubah dulu ke dalam satuan desimeter. Kalau misalkan kalian ingat, 1 desimeter itu butuh 10 cm. Berarti kalau misalkan kita mau ubah 120 cm ke dalam desimeter, kita harus bagi dengan 10. Maka kita peroleh kalau dari 120 cm itu setara dengan 12 desimeter. Kalau misalkan kita sudah mendapatkan besar tingginya, ini adalah tinggi dari drum minyak tanah, maka kita sudah siap untuk menentukan volume dari drum tersebut. Jadi kalau misalkan dikatakan di soal ini adalah drum itu adalah identik dengan bangun ruang tabung, berarti volume tabung yang akan kita gunakan. Rumus dari volume tabung itu adalah luas alas dikalikan dengan tinggi. Nah, luas alas yang sudah diketahui adalah 45, maka kita kalikan dengan tingginya dalam satuan desimeter tentunya, yaitu dikalikan dengan 12. Maka kita kalikan 45 kali 12. Kita hitung bersama. 45 kali 12 berarti di sini dikali 2 dulu. 0 ingat 1, 2 kali 4, 8 tambah 1, 9. Kalau dikali 1 tinggal tuliskan kembali. Maka kita jumlahkan 0, 4, ingat 1, dapatnya 5. Berarti 540 desimeter pangkat 3. Nah, karena kita mengetahuinya tadi bahwa 1 liter itu setara dengan 1 desimeter pangkat 3, maka ini bisa kita ubah setara dengan 540 liter minyak tanah yang ada di drum tersebut. Tetapi karena kita diminta untuk menentukan harga dari 1,5 drum, ini kan 1 drum ya. Kalau misalkan kita memiliki 1,5 drum, berarti ini adalah banyaknya berubah ya, bukan hanya 540 liter saja, tetapi 540 ditambah setengahnya. Setengah dari 540 itu tentunya adalah 270, maka kita jumlahkan saja 0, 1, ingat 1, berarti 6 tambah 2 dapatnya 8, berarti 810 liter minyak tanah ketika yang ditanyakan adalah 1,5 drum. Berarti kalau diminta harganya, harga dari 1,5 drum tersebut berarti 810 dikalikan dengan harga 1 liternya yaitu 10.000, maka kita akan memperoleh hasilnya berapa? Hasilnya berarti 810, kita tambahkan 0 yang di sini, kemudian tambahkan 0 3 di belakang. Harganya ternyata adalah sebesar Rp8.100.000. Maka ini adalah jawaban dari soal ini. Seperti itu. Jadi ingat poin-poin penting pada soal ini. 1 liter sama dengan 1 desimeter pangkat 3. Drum adalah sebuah tabung dan lain sebagainya yang ada di soal ini. Jadi kalau misalkan kalian ada yang belum kalian pahami terkait tentang pembahasan soal ini, jangan malu-malu untuk komentar di bawah. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 52. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama.
jika ayah memasang tegel keramik ukuran 20 cm x 20 cm di atas lantai ruang tamu rumah berbentuk persegi dengan sisi 8 meter, maka banyak tegel keramik yang dibutuhkan sebanyak titik-titik lembar. Nah, di sini kalian perhatikan tegelnya dikatakan merupakan persegi karena ukurannya sama ya, persegi. Nah, berarti kita cari dulu luas dari sebuah tegel. Nah, ini kita bisa peroleh dengan cara sisi kali sisi karena dia adalah sebuah persegi. Berarti di sini kita bisa mendapatkan luas dari tegel ini dengan cara 20 dikalikan dengan 20, maka kita peroleh luasnya adalah 400 cm per pangkat 2. Nah, karena kita itu mau mencari banyak tegel yang bisa dipasang di ruang tamu yang sisinya itu adalah 8 meter, berarti kita harus mencari luas dari ruang tamu tersebut. Jadi ruang tamu ini katanya sisinya adalah 8 meter, berarti rumusnya masih sama, sisi kali sisi berarti 8 kali 8 dapatnya adalah 64 meter pangkat 2. Nah, kalau misalkan kita mau menyetarakannya, kita mau mengubah ke dalam satuan yang sama, di sini kan meter ke sentimeter itu turun 2 tangga. Jadi di sini ini meter, ini desimeter, yang ini sentimeter. Kalau dia berpangkat 2, maka ketika satu kali turun tangga dia dikalikan dengan 100. Nah, karena di sini turunnya 2 tangga berarti kalikan 100 lagi, konversinya adalah dikalikan 10.000, berarti dia setara dengan 640.000 cm berpangkat 2. Kalau kita ubah ke dalam cm pangkat 2, berarti untuk mendapatkan banyak tegel, jadi banyaknya tegel yang diperlukan, ini bisa kita peroleh dengan cara membagi luas ruang tamu itu kita bagi dengan luas dari satu tegel. Nah, berarti kita tinggal bagi saja 640.000 cm berpangkat 2 dibagi dengan 400 cm berpangkat 2 karena satuannya sudah sama, kita coret saja. Kemudian di sini nolnya 2 kita coret. Kemudian 64 dibagi 4 itu adalah 16. Berarti di sini kita tuliskan hasilnya adalah 16. Nolnya 2 masih tersisa. Berarti banyaknya tegel yang dibutuhkan adalah sebanyak 1.600 tegel atau lembar satuannya ya. Kalau misalkan kalian lagi nyari-nyari buku latihan soal persiapan OSN 2024 yang original yang tidak bisa ditemukan di tempat lain selain di penerbit Tim Posik Indonesia ini, Mimin merekomendasikan buat kalian untuk memiliki buku ini segera agar kalian bisa melatih dan mempersiapkan diri kalian lebih baik lagi untuk menghadapi OSN tahun ini. Jadi kalau misalkan kalian gagal tahun ini, kemudian ini adalah tahun terakhir kalian di tingkatan yang kalian ikuti sekarang, maka gunakanlah waktu yang tersisa sampai dengan lombanya nanti untuk mempersiapkan diri kalian agar bisa menjadi juara tahun ini dan bisa berangkat ke tingkat nasional yang akan diadakan di pertengahan tahun nanti. Yuk miliki buku ini dan raihlah juara bersama rekomendasi buku dari Bimbingan Belajar Orehan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini di nomor 53, yuk kita baca dulu soal yang bersama-sama. Ani akan mengirim souvenir yang dibungkus karton berbentuk kubus dengan rusuk 4 cm. Paling banyak souvenir yang dapat dikirimkan Ani jika dipaketkan dalam kardus berukuran 29 cm dikali 17 cm dikali 12 cm adalah titik-titik. Nah, perhatikan di sini katanya souvenirnya itu berbentuk kubus. Maka kita akan menggunakan rumus volume kubus untuk mendapatkan besar volume dari satu buah souvenir. Jadi di sini ingat rumus dari volume kubus adalah S berpangkat 3. Berarti karena di sini dikatakan panjang rusuknya adalah 4 cm, berarti kita cari volumenya dengan 4 pangkat 3. Dapat deh, jawabannya adalah 64, satuannya adalah cm berpangkat 3. Nah, kita perhatikan kalau misalkan si Ani ini ternyata akan memaketkan souvenir-souvenir tersebut dengan menggunakan kardus yang ukurannya adalah 29 kali 17 kali 12 cm. Berarti sekarang kita akan menghitung volume dari besar kardus yang akan digunakan oleh si Ani ini. Jadi karena dikatakan ini ukurannya berbeda-beda, tentunya ini bukan kubus, ini adalah volume balok. Nah, karena digunakan adalah volume balok, rumusnya adalah panjang dikalikan lebar dikalikan dengan tinggi. Nah, di sini 29 dikalikan dengan 17 dikalikan dengan 12. Nah, untuk mendapatkan hasilnya coba kita kalikan saja bersama-sama agar kalian juga terlatih untuk mengalikan perkalian bersusun seperti ini. 9 kali 7 adalah 3, ingat 6, 7 kali 2 14 tambah 6 20. 1 kali 9 berarti tuliskan ulang, 1 kali 2 juga sama. Kemudian kita jumlahkan 394. Kita kalikan dengan 12 berarti di sini 3 kali 2 adalah 6, 2 kali 9 adalah 18, 8 ingat 1, 2 kali 4 adalah 8 tambah 1 9. Kalau dikali dengan 1, maka kita tuliskan ulang 394. Maka kita jumlahkan 6 di sini 1 ingat 1, di sini 9 ingat 1, berarti dapatnya 5000
916 satuannya adalah cm pangkat 3. Berarti kalau misalkan kita mau mencari paling banyak souvenir yang bisa dimasukkan, jadi caranya kita tinggal membagi volume kardus dengan volume souvenir yang telah kita cari tadi. Nah, di sini nilainya itu sama dengan 5.916 kita bagi dengan 64. Nah, untuk mendapatkan hasilnya kita bagi-bagi saja menggunakan pembagian biasa, atau kalian bisa sederhanakan terlebih dahulu agar kalian bisa menemukan hasilnya. Kalau misalkan kalian bagi, maka hasilnya adalah sebanyak 92,43. Sekitar ini yang akan kalian dapatkan. Nah, karena di sini banyak souvenirnya itu tidak mungkin bilangan desimal, maka kalian cukup mengambil bilangan yang di depannya saja, di depan komanya saja. Maka paling banyak gitu ternyata ada 92 souvenir yang bisa dimasukkan ke dalam kardus yang diceritakan di soal ini. Sehingga jawaban dari soal ini adalah sebanyak 92 souvenir yang bisa dimasukkan ke dalam kardus yang telah disiapkan oleh Ani. Seperti itu. Jadi yang penting kalian bisa mengalihkan perkalian-perkalian yang ada di soal ini dan juga bisa membagi bilangan ribuan dengan bilangan puluhan. Tentunya untuk menyelesaikan soal ini tidak lagi susah untuk menemukan jawabannya. Seperti itu. Nah, jadi itu dia tadi 3 buah latihan soal yang kita bahas terkait tentang materi bank ruang. Di sini Mimin sudah berikan sebuah latihan soal terkait tentang nomor 51 tadi. Silahkan dikerjakan. Kalau misalkan kalian sudah dapatkan jawabannya berapa, silahkan komen di kolom komentar. Jawaban paling tepat dan paling cepat akan kami sematkan di kolom komentar. Jadi kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.